Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Mustafa. Saya dari PGMIB nomor NIM 203200070. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok aliran dalam Islam. Yang pertama adalah Syiah. Pengertian Syiah secara etimologi, Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikut atau pendukung. Dengan demikian, apabila ada ungkapan Syiah Ali, itu berarti pengikut Ali. Adapun secara etimologis, arti kaum Syiah dalam lingkungan umat Islam ialah kaum yang beriktikad atau berkeyakinan bahwa Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW, karena Nabi berwasiat bahwa pengganti beliau sesudah wafat adalah Ali, sahabat Ali karamallahu wajhah. Yang B, paham dalam aliran Syiah. Secara umum, paham Syiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pangkat khalifah sesudah Nabi wafat diwarisi oleh ahli waris Nabi dengan jalan penunjuk dari Nabi yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pengganti sesudah beliau wafat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yaitu saudara sepupu Nabi, menantu Nabi, pahlawan Islam yang gagah berani, dan termasuk salah seorang dari 10 sahabat besar yang dikabarkan Nabi masuk surga. Yang kedua, paham aliran dalam Syiah yang kedua adalah khalifah atau imam. Dalam istilah Syiah adalah pangkat tertinggi dalam Islam, bahkan merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, tidak mungkin pangkat itu diberikan begitu saja dan diserahkan kepada pilihan rakyat. Yang C, khalifah atau imam itu menurut paham Syiah bersifat maksum, artinya tidak pernah berbuat dosa dan tidak boleh diganggu gugat dan dikritik karena ia adalah pengganti Nabi yang sama kedudukannya dengan Nabi. Yang empat adalah khalifah atau imam masih mendapat wahyu dari Tuhan, walaupun tidak dengan perantara malaikat Jibril, dan wahyu yang dibawanya wajib ditaati. Yang kedua adalah kelompok ajaran Islam yang kedua adalah Khawarij. Pengertian Khawarij sebagaimana telah diketahui dalam peperangan Siffin, diantaranya sahabat Ali dan sahabat Muawiyah, bahwa pihak Muawiyah hampir mengalami kekalahan. Kemudian mereka mengangkat mushaf dan ujung tombak dan menyerukan perhentian peperangan dengan ada bertahkim. Mulanya Khalifah Ali tidak menghendaki untuk menerima ajakan ini karena ajakan tersebut hanyalah suatu muslihat dalam peperangan. Yang kedua tentang paham Khawarij. Sebagai kelompok yang telah terorganisasi dengan rapi dan memiliki daerah kekuasaan tertentu, mereka juga memiliki pemahaman tertentu dalam masalah keyakinan sebagai berikut. Mereka juga memiliki pemahaman tertentu dalam masalah keyakinan. Yang pertama, persoalan khalifah dan sahabat besar. Kaum Khawarij mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar, dan separuh zaman dari Khalifah Utsman bin Affan. Pengangkatan ketiga khalifah itu sah sebab sudah dilakukan dengan syura atau dengan musyawarah ahlul hali wal aqdi. Yang kedua, label kafir. Ciri khusus keyakinan atau paham kaum Khawarij adalah mudah menuduh kafir terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nafi'i bin Azraq yang digelari Amirul Mukminin oleh kaum Khawarij menfatwakan bahwa semua orang yang tidak sejalan dengannya adalah kafir, yang halal darah, harta, dan anak istrinya. Yang ketiga, iman.
Kaum Khawarij berpendapat bahwa yang dikatakan iman itu bukan pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja, tetapi amal ibadah yang juga menjadi rukun iman. Menurut mereka, orang yang tidak mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, ia termasuk orang kafir. Yang keempat adalah orang sakit dan lanjut usia. Berkenaan dengan orang-orang sakit dan orang yang telah lanjut usia yang tidak ikut berperang di jalan Allah, kaum Khawarij menganggap mereka sebagai kaum kafir dan wajib dibunuh. Yang kelima adalah dosa besar dan kecil. Kaum Khawarij menyatakan bahwa semua dosa itu sama, tidak ada yang kecil atau besar. Semua kedurhakaan terhadap Tuhan termasuk dosa besar dan tidak ada yang kecil. Pernyataan ini tampaknya dimaksudkan agar semua orang Islam yang menjadi lawan-lawannya dapat diperangi dan dirampas kekayaannya, karena mereka telah berbuat dosa dan setiap orang yang berbuat dosa adalah kafir. Yang keenam adalah anak-anak orang kafir. Menurut fatwa kaum Khawarij, anak-anak orang kafir ketika mati pada usia kecil, ia masuk neraka karena mengikuti ibu bapaknya yang kafir. Bagi sebagian kelompok lain, fatwa ini dianggap radikal, sangat keras, dan berlebihan karena memperlakukan manusia secara tidak adil dan menghukumi manusia tanpa melihat perbuatannya. Kelompok ajaran Islam yang ketiga adalah Murji'ah. Pengertian Murji'ah yaitu aliran atau golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Ini tercermin dari ajarannya yang bertolak belakang dengan Khawarij. Pengertian Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'a, yaitu menunda ataupun menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi mereka tak mengkafirkan seorang muslim yang berbuat dosa, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah ajaran pokok Murji'ah. Secara garis besar, ajaran-ajaran pokok Murji'ah adalah 1. Pengakuan iman cukup hanya dalam hati. Jadi pengikut golongan ini tak dituntut membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Ini merupakan sesuatu yang janggal dan sulit diterima kalangan Murji'ah. Yang kedua, selama meyakini 2 kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan. Artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkan di akhirat. Kelompok Islam yang keempat adalah Qadariyah. Pengertian kelompok Qadariyah yaitu secara bahasa, Qadariyah berasal dari bahasa Arab yaitu qadara, yang mempunyai arti kuasa atau mampu, ketentuan atau ukuran, dan menyempitkan. Sedangkan menurut istilah adalah kelompok yang menolak qadar atau ketetapan Allah, yaitu kelompok yang tidak percaya adanya ketetapan Allah terhadap segala perkara. Kelompok aliran ini menolak kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan segala urusan sebelum diciptanya. Pemikiran ini, setiap seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat semena-mena atas sesuatu atau meninggalkan kehendaknya sendiri. Dalam Tarikhul Al-Fikri Al-Falsafi fi Al-Islami dapat dinyatakan pendapat yang sama dengan ungkapan di atas, bahwasannya aliran Qadariyah adalah golongan yang berpegang pada kebebasan manusia memilih dalam tindakannya dan memiliki hak dalam berkehendak. Selanjutnya, paham Qadariyah. Nama Qadariyah sebenarnya merupakan ejekan terhadap pendapat mereka berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya kaum Qadariyah adalah majusi umat ini.
atau umat Islam. Demikian pula hadis lain yang artinya golongan Qadariyah itu merupakan golongan yang menentang Allah dalam masalah qadar. Kelompok ajaran Islam yang kelima adalah Jabariyah. Pengertian kelompok Jabariyah secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung pengertian memaksa. Dari segi pendekatan kebahasaan, Jabariyah juga bisa berarti keterpaksaan. Artinya, suatu paham bahwa manusia tidak dapat berikhtiar. Menurut istilah Jabariyah adalah penolakan terhadap adanya perbuatan atau kekuatan untuk berbuat dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah paham Jabariyah. Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Keyakinan Jabariyah bertolak belakang dengan keyakinan Qadariyah. Namun, keduanya dikatakan menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berada di pertengahan. Kelompok ajaran Islam yang keenam adalah Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah menurut bahasa, Mu'tazilah diambil dari bahasa Arab azala yang berarti memisahkan atau menyingkirkan. Menurut istilah, golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Yang kedua adalah paham Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Keyakinannya pada salah satu aliran Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumen. Keyakinan ini muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah. Kelompok yang ketujuh adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pada akhir abad ketiga Hijriah, timbullah golongan yang dikenali dengan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh dua orang ulama besar dalam Usuluddin, yaitu Syekh Abu Hasan Ali al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Perkataan Ahlussunnah wal Jamaah kadang-kadang disebut sebagai Ahlussunnah saja atau Sunni saja, dan kadang-kadang disebut Asy'ari atau Asy'irah, dikaitkan dengan ulama besarnya yang pertama, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Aliran Maturidiyah adalah sebuah aliran yang tidak jauh berbeda dengan aliran Asy'ariyah. Keduanya lahir sebagai bentuk pembelaan terhadap sunnah. Bila aliran Asy'ariyah berkembang di Basrah, maka aliran Al-Maturidiyah berkembang di Samarkand. Kota tempat aliran ini lahir merupakan salah satu kawasan peradaban yang maju, menjadi pusat perkembangan Mu'tazilah. Di samping ditemukannya aliran Mujassimah, Qaramitah, dan Jahmiyah. Menurut Adam Smith, juga terdapat pengikut Majusi, Yahudi, dan Nasrani dalam jumlah yang besar. Al-Maturidi saat itu terlihat dalam banyak pertentangan dan dialog setelah melihat pernyataan berkurangnya pembelaan terhadap sunnah. Hal ini dapat dipahami karena teologi mayoritas saat itu adalah aliran Mu'tazilah yang banyak menyerang golongan ahli fikih dan ahli hadis. Diperkuat lagi dengan unsur teokratis penguasa.
Asy'ari maupun Maturidi bukan tidak paham terhadap mazhab Mu'tazilah. Bahkan Al-Asy'ari pada awalnya adalah seorang Mu'tazili, namun terdorong oleh keinginan mempertahankan sunnah, maka lahirlah ajaran mereka hingga kemudian keduanya diberi gelar Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah muncul atas keberanian dan usaha Abul Hasan Al-Asy'ari. Ajaran teologi barunya kemudian dikenal dengan nama Sunnah wal Jamaah. Untuk selanjutnya, Ahli Sunnah wal Jamaah selalu dikaitkan pada kelompok paham teologi Asy'ari ataupun Maturidi. Asy'ariyah banyak menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini karena kebanyakan di kalangan mereka mengatakan bahwa mazhab salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa yang dikatakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagian dari mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan mazhab salaf. Selanjutnya, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah ditinjau dari segi bahasa atau lughat atau etimologi. Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari kata ahl atau ahlun, berarti golongan atau pengikut, yang mencakup ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Huruf ataf yang berarti dan atau serta. Al-jamaah berarti jamaah, yakni jamaah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ialah perilaku atau jalan hidup para sahabat. Secara etimologis, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalan hidup para sahabatnya, atau golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Lebih khusus lagi, sahabat yang 4, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah sahabat beliau. Selanjutnya, paham Asy'ariyah. Ada pandangan-pandangan Asy'ariyah diantaranya adalah 1. Bahwa Tuhan mempunyai sifat. Mustahil kalau Tuhan mempunyai sifat yang seperti melihat, yang mendengar, dan sebagainya, namun tidak dengan cara seperti yang ada pada makhluk, artinya harus ditakwilkan lain. Yang kedua, Al-Quran itu qadim dan bukan ciptaan Allah yang dahulunya tidak ada. Yang ketiga, Tuhan dapat dilihat kelak di akhirat, tidak berarti bahwa Allah itu adanya karena diciptakan. Yang keempat adalah perbuatan-perbuatan manusia bukan aktualisasi diri manusia, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.